boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden? Dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa Bukannya nggak boleh Pak Bahlil, siapapun berhak memimpin negeri ini, asalkan dia putra bangsa. Mau jadi presiden kek, anaknya presiden kek, saudaranya siapapun, asalkan tidak menabrak undang-undang, taat pada konstitusi. Negara kita kan negara demokrasi, negara undang-undang. Undang-undang menjadi calon wakil presiden itu maksimalnya 40 tahun. Lalu kenapa undang-undang ini dilabrak? Kenapa? Apa karena bapaknya presiden seperti itu? Lalu bisa menghalalkan segalanya? Bisa melakukan cara segalanya seperti itu? Ingat Pak Bahlil, saya yakin kapasitas Mas Gibran itu masih belum mumpuni untuk memimpin negeri ini. Dengan pengalaman jadi wali kota yang hanya berjalan 1-2 tahun, apakah itu cukup? Itu yang pertama. Yang kedua, dia melabrak undang-undang. Anda sebagai menteri, tapi Anda tidak bisa membedakan mana hitam mana yang putih, karena Anda sudah buta akan kekuasaan. Pakai hati nurani. Siapapun bisa memimpin negeri ini, termasuk Anda, bisa, asalkan yang tidak melabrak undang-undang. Masih belum nyadar? Karena kekuasaan, semua orang itu bisa berubah. Jika bukan karena anak presiden, apa Pak Bahlil yakin Mas Gibran bisa menjadi calon wakil presiden? Yakin? Masih banyak yang mumpuni mengurus negara ini, yang tidak melabrak undang-undang. Banyak kok. Tapi karena dia putra presiden, maka semuanya bisa dihalalkan. Mas Gibran tidak bersalah. Yang bersalah adalah yang haus kekuasaan. Itu saja. Oke. Salam logika dan salam waras. JMU dicabut sama PJ Hero. Nah, lo rasain deh mahasiswa-mahasiswa yang Heran ya, sukanya ngeluh-ngeluh dan nyinyir-nyinyir. Lagian anak-anak ini sangat egois ya. Kenapa sih pengen kuliah dan sekolah tinggi-tinggi? Kamu nggak tahu bahwa mama kamu itu pengen hamil lagi, butuh makan. Dan juga adik kamu itu butuh makan. Kamu tuh egois banget. Kamu nggak mengerti bahwa kamu terus korbankan masa depanmu demi mama kamu mau hamil lagi supaya bisa dapat makan siang gratis. Begitu juga dengan adik kamu. Terus kamu ngomong ke saya, Om Bule gimana dong nanti saya kerja, nanti saya makan apa? Ya solusinya, kamu hamil duluan. Kamu buru-buru hamil deh. Jadi kalau kamu hamil, kamu bisa dapat makan siang gratis. Terus suami kamu bisa dapat jatah kamu juga. Jadi kamu hamil, ya cewek. Anak kamu kan dapat juga makan siang gratis. Nanti dibungkus, dibawa pulang, dikasih sebagian ke suami. Begitu terus sampai kiamat. Itu solusinya, ngeluh aja bisanya. Lagian itu memang nggak tahu diri banget ya. Itu juga Rocky Gerung bilang bahwa apa sih kartu Wakanda Dungu. Dia selalu nyinyir, dia nggak tahu bahwa memang kita ini penting makan. Dan terlalu egois, hanya pikirin diri sendiri. Kita harus berkorban demi kepentingan ibu kita yang mau hamil terus. Kepentingan juga untuk adik kita yang mau makan. Ya kamu juga harus punya kasih, punya pengertian dong. Mengeluh-mengeluh sekarang kamu ngeluh ke Anies. Ngapain ngeluh ke Anies? Anies kan orang Yaman. Dia juga udah orang sipil, katanya nggak becus. Pada ngeluh-ngeluh, Pak Anies bagaimana nih? Ya nggak tahu dia kan mau pulang ke Yaman. Aku juga mau pulang ke Italia, kan kita kan Italia, Yaman, mau diusir-usir nih kita ini. Karena memang kita ini memang nggak mutu gitu kan, saking nggak mutunya mau diusir-usir. Udahlah, makan aja gado-gado mas somai lah. Ya gado-gado dengan menu saus kacang mete. Somai ya, somai apa nggak tahu lah, somai ikan lele kali ya, itu aja lah. Ngelus ini ngelus itu, mau kuliah, jatahnya diambil, itu kan untuk kasih makan mama kau sama adik kau. Jangan egois, gak usah sekolah,
Ya, ambil duluan, biar juga kamu bisa makan. Ini nasi dari Om Bule. Gue ketawa banget melihat pendukungnya 02. Kenapa ya lihat pendukungnya 02? Kalau melihat sembako langsung kesurupan. Udah bodong-bodong banget. Ya ampun, sebegitunya kalian kelaparan ya? Ya ampun. Pantesan pendukung 02 itu milih makan siang daripada pendidikan. Ya pahamlah, mereka kan lihat sembako langsung kesurupan. Seperti terjadi di istana, ya kan? Mereka pada kesurupan tuh, bodong-bodong langsung. Ya elah, nyawa pun tidak ada harganya. Ingat loh, zaman penjajahan dulu begitu loh, nyawa gak ada harganya, yang penting berebutan. Makanya Belanda-Belanda itu paham, ya kan? Mereka itu cukup dikasih sembako, diimingin apa, habis itu suruh kerja keras, pajak dinaikin apa dinaikin nggak peduli, yang penting lo dikasih makan, habis itu lo diperas nggak peduli. Makanya pendidikan tuh bagi mereka nggak penting, yang penting bagaimana membuat tai. Salam aras. Salam logika. Ada pepatah yang mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini diganti, mertua kencing berdiri, menantu kencing berlari. Kelakuan Pak Lurah sudah mulai dicontoh sama anak dan mantunya. Kalau di Partai Merah, Pak Lurah ingin melengsarkan Ibu M. Kalau Mr. Embob agak lain lagi. Embob melengsarkan hak Cagup Sumut dari Ketua DPD Partai Kuning Sumut. Seharusnya hak Cagup Sumut adalah miliknya Ketua DPD Partai Kuning, yaitu Ijek. Namun demi membalas budi kepada Pak Lurah, lalu menantunya Embob diangkat dan dicalonkan jadi Gubernur Sumut. Kalau kata Iwan Fals, lupakan etika dan adab. Yang penting mertua aman dan menantu nyaman. Itulah kisah mertua dan menantu di kerajaan Konoha. Yap, itulah berbagai macam komentar dari para netizen untuk Pak Jokowi, untuk kelakuan-kelakuan Pak Jokowi dan juga anak-anaknya dan bahkan sampai menantunya. Saya kira apa yang menjadi komentar netizen ini, apa yang menjadi penyampaian netizen ini semakin menguatkan pikiran kita untuk tetap bagaimana tidak mudah dikibuli oleh orang-orang yang haus kekuasaan seperti Pak Jokowi dan kerap kali menjadikan wajah polosnya untuk dijadikan sebagai senjata agar rakyat bisa luluh hatinya dan bisa dikibuli. Saya kira hal-hal yang seperti itu tidak lagi mempan terhadap kita-kita semua yang mempunyai pola pikir yang masih stabil, yang masih sadar. Tetapi apa yang menjadi para netizen ini mungkin saja mampu merusak mental para 02, merusak mental para pendukung 02, tentunya sangat menohok bagi mereka. Tetapi tidak menjadi persoalan bagi kita, dan bahkan kita berharap agar lebih keras lagi komentar-komentarnya supaya pendukung 02 ini bisa tersadarkan kembali dan bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya sebagai rakyat Indonesia yang bermental baja, tidak bermental budak seperti yang dialami oleh 02 sekarang. Nah, yang tak kalah menarik adalah di mana di video pertama tadi ada curutnya Pak Jokowi, yaitu Pak Bahlil. Saya kira Pak Bahlil ini wajar-wajar saja jika perilakunya seperti itu, menjilati apapun yang menjadi perilaku Pak Jokowi, seburuk apapun itu pasti Pak Bahlil menutupinya, membelanya sampai membohongi rakyat sekalipun. Itu akan dilakukan oleh Pak Bahlil karena Pak Bahlil ini pada dasarnya kehidupan masa lampaunya sangat suram. Dia orang yang susah. Nah, begitu dia diberikan rezeki dan kehidupannya sudah berubah, sudah memiliki kekayaan, sehingga beliau trauma terhadap kehidupannya di masa lampau, dan tentu
Pak Bahlil ini tidak akan pernah sanggup untuk hidup seperti itu lagi. Maka dari itu Pak Bahlil ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kekayaan-kekayaannya agar tetap stabil, meskipun dengan cara menjilati kakinya Pak Jokowi, meskipun dengan cara mengibuli rakyat Indonesia. Saya kira Pak Bahlil ini akan sanggup untuk melakukan hal itu, untuk bagaimana agar kehidupannya bisa kaya, kehidupannya tidak lagi seperti dulu. Karena kita pernah mendengar pernyataan-pernyataan Pak Bahlil persoalan kehidupannya di masa lampau. Dia terlahir dari orang yang susah, dan saat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dimanfaatkan dengan cara yang salah seperti ini. Tidak menutup kemungkinan ketika Allah sudah murka terhadap Pak Bahlil ini, maka disitulah rasa penyesalan akan dirasakan oleh Pak Bahlil. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah setia menemani admin menyuarakan kebenaran-kebenaran, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.